Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sekali lagi semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diamanahi untuk menyampaikan sedikit tausiah, dan subhanallah ini dalam rangka mengamalkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kewajiban seorang mukmin, seorang muslim kepada muslim yang lain adalah wa idastansahaka fansah lahu. Kalau kalian diminta untuk menasihati, memberikan tausiah, maka nasihatilah. Dan di antara sunnahnya memang tidak boleh terlalu lama. Maka insya Allah tidak terlalu lama, maka insya Allah izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat kita semua insya Allah. Para hadirin rahimakumullah, di masa pandemi ini subhanallah saya teringat dua ayat di dalam Quran surat Al-Fatah yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat nyambung dengan kondisi kita saat ini di tengah-tengah pandemi ini. Di dalam Quran surat Al-Fatah ayat 4, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Aliman hakima. Dan yang luar biasa lagi, ada satu ayat lagi, para hadirin rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Fatah juga itu ayatnya sama, tapi akhir ayatnya yang berbeda. Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu azizan hakima. Jadi dua ayat yang berbeda dalam satu surat yang berdekatan, dan kontennya, konteksnya lebih kurang sama, tapi penekanannya yang berbeda. Para hadirin rahimakumullah, Allah mengatakan milik Allah tentara yang ada di langit dan di bumi. Dan di akhir ayatnya Allah mengatakan wa kanallahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan di dalam ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa kanallahu azizan hakima, dan sungguh Allah, dan Allah itu azizan hakima, maha perkasa dan maha bijaksana. Subhanallah, pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena virus ini yang kita tidak bisa lihat bentuknya, kita tidak bisa lihat secara kasat mata langsung saking kecilnya, dan inilah bagian daripada junud Allah Subhanahu wa taala, tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menurunkan COVID atau tentara ini berupa virus corona ini, subhanallah, para hadirin rahimakumullah, Allah maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah maha mengetahui terhadap apa yang akan terjadi pada hamba-hambanya. Subhanallah. Dan Allah itu aliman hakimah, tapi Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Subhanallah. Dan ketika tentara Allah itu diturunkan, maka wa kanallahu azizan hakimah, dan Allah itu maha perkasa, dan Allah maha bijaksana juga. Subhanallah. Jadi ketika tentara Allah itu diturunkan, tidak ada yang mampu untuk melawan tentara Allah itu. Siapapun itu, mau pejabat, birokrat, politikus, karyawan biasa atau dan sebagainya, itu subhanallah ketika Allah sudah menurunkan tentaranya, maka wa kanallahu azizan hakima. Dan yang kita patut syukuri sampai saat ini, para hadirin rahimakumullah, dengan adanya pandemi ini alhamdulillah kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berusaha, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru dengan masa pandemi ini
kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata apapun bagaimanapun kondisinya kita tetap adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesannya dan syariat kita mensyariatkan, Islam mensyariatkan untuk kita memaksimalkan ikhtiar. Untuk kita memaksimalkan ikhtiar kita, para hadirin rahimakumullah. Kita percaya bahwasanya Allah Maha Kuasa, kita percaya Allah Maha Bijaksana, kita percaya Allah Maha Perkasa dan seterusnya, ya. Dan kita percaya bahwasanya ajal itu milik Allah Subhanahu wa taala dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menentang dan menantang takdir-takdir kita. Tidak, akan tetapi kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil asbab, mengambil ikhtiar secara maksimal. Maka kita diperintahkan termasuk dalam pandemi ini, subhanallah, untuk memaksimalkan ikhtiar. Kita jaga kesehatan kita, kita jaga imunitas kita. Bukan hanya kita, tapi termasuk untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan istri-istri kita. Subhanallah, kita bisa melihat sendiri satu saja yang terkena di antara anggota keluarga kita, yang repot bukan yang sakit saja, yang terkena saja, tapi termasuk kita keluarganya juga. Maka mudah-mudahan di sini kita bisa memaksimalkan protokol COVID yang sudah dicanangkan dan sudah disosialisasikan secara masif oleh pemerintah kita, oleh dinas kesehatan kita, oleh pabrik kita, oleh perusahaan kita. Maka mudah-mudahan ini dalam rangka memaksimalkan ikhtiar kita, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, para hadirin rahimakumullah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentu ini tidak menghalangi kita untuk memaksimalkan ikhtiar kita, termasuk usaha-usaha kita, termasuk pekerjaan-pekerjaan kita, bukan semakin lembek tapi semakin semangat, dan tinggal kita memaksimalkan ikhtiar kita, insya Allah. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses di dalam Ramadan kita yang kita sudah lalui bersama, berpuasa 30 hari full, 1 bulan full, subhanallah. Dan yang ingin kita sampaikan, ada 2 pesan saja yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Pesan Ramadan yang sangat luar biasa, dan ini akan menjadi bekalan kita untuk menemani kita selama 1 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya insya Allah. Yang pertama, dalam bulan Ramadan kemarin, subhanallah, kita diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala akan orientasi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita hidup di atas dunia ini. Yang pertama dan utama tujuan kita tentu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun aktivitas kita, termasuk kerja-kerja kita, di perusahaan kita, di tempat kerja kita, itu adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita maksimal dalam usaha, dalam bekerja, maka ini adalah pengejawantahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita, tujuan hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu tujuan hidupnya bukan untuk itu. Tapi orang-orang kafir itu tujuan hidupnya hanya untuk bersenang-senang, mencari kesenangan dunia, makan, minum, dan seterusnya, tanpa ada batas-batas yang membatasi mereka. Tidak ada halal dan tidak ada haram. Disebutkan dalam Al-Quran surat Muhammad, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Orang-orang kafir itu, bedanya dengan kita itu, orang-orang kafir itu yatamatta'un, mereka bersenang-senang, wa ya'kulun, mereka makan semua, tidak ada batasan, halal, haram, dan seterusnya. Kama ta'kulul an'am, seperti binatang-binatang itu makan. Wan naru maswal lahum, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Wal iyadu billahi min zalik. Yang kedua, yang kita disampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan pada momen yang sangat berharga ini adalah nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini yang sangat-sangat diajarkan dan sangat-sangat dominan di dalam ibadah kita bulan suci Ramadan kemarin. Bagaimana tidak? Tidak ada yang mengetahui kita kalau kita puasa. Bahkan kalau kita membatalkan puasa, tidak ada yang mengetahui kita. Tapi subhanallah, kita diajarkan
untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran itu, dan inilah yang sangat-sangat penting ketika kita bisa menginternalisasikan nilai kejujuran ini di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, termasuk dalam usaha-usaha kita sehari-hari, termasuk dalam aktivitas kita. Subhanallah, para hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, termasuk yang masih punya hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang belum berjodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang saleh maupun salihah. Dan kita semua insya Allah dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini insya Allah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.